Strategi perlawanan terhadap bangsa Eropa sampai abad yang ke-20. Pada saat bangsa-bangsa Eropa hendak menguasai Nusantara, mereka harus berhadapan dengan para penguasa lokal berupa kerajaan-kerajaan ataupun kesultanan-kesultanan yang tersebar di wilayah Nusantara. Para penguasa lokal ini telah memiliki sistem politik dan ekonomi sendiri serta umumnya memiliki kedaulatan. Ketika kebijakan bangsa-bangsa penjajah ingin melukai rasa keadilan, mengoyak-ngoyak martabat dan harga diri, serta melahirkan penderitaan bagi rakyat di kerajaan tersebut, lahirlah perlawanan. Pada zaman dahulu, perlawanan rakyat dibagi menjadi tiga, yaitu perlawanan terhadap bangsa Portugis, perlawanan pada masa VOC, dan perlawanan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perlawanan terhadap bangsa Portugis. Perlawanan terhadap bangsa Portugis ini terdiri dari tiga perlawanan, yaitu perlawanan Kesultanan Ternate, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Aceh. Dari ketiga perlawanan tersebut, Portugis berhasil dikalahkan lalu diusir dari tanah mereka masing-masing. Strategi yang dilakukan oleh ketiga kesultanan tersebut adalah melakukan penyerangan dengan semangat yang tinggi dan dengan rasa tidak menyerah. Dua dari kesultanan tersebut mendapatkan bantuan dari sekutu mereka untuk membantu mereka perang dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari tanahnya. Perlawanan pada masa VOC. Semenjak keluarnya bangsa Portugis dari Nusantara, Belanda mengambil kesempatan tersebut dengan membuat organisasi yang menjadi wakil Belanda di Asia untuk berdagang yang bernama VOC. Pada masa VOC, perlawanan rakyat hanya dilakukan dua kali, yaitu oleh Kesultanan Mataram dan Kesultanan Goa. Walaupun mereka pada akhirnya harus tunduk kepada VOC, namun mereka berhasil membuat VOC bangkrut dengan strategi merampas banyak armada milik VOC dan juga saling bersatu dengan sekutu mereka untuk melawan VOC. Namun, kebangkrutan VOC ini tidak membuat Belanda berhenti untuk terus berdagang hingga menguasai tanah Nusantara. Perlawanan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa ini, banyak sekali perlawanan yang diluncurkan oleh rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sayangnya, semua perlawanan tersebut harus tunduk kepada Belanda karena pada masa itu rakyat Nusantara belum memiliki senjata yang lebih modern seperti meriam dan senjata api kepunyaannya Belanda. Walaupun pada akhirnya rakyat harus tunduk kepada Belanda, rakyat dulu menunjukkan strategi perang yang membuat pasukan Belanda kewalahan. Strategi perang tersebut bernama taktik gerilya, yang berarti perlawanan yang dilakukan secara diam-diam, bersembunyi, dan berpindah-pindah tempat. Selain itu, semangat perlawanan rakyat Nusantara patut diajukan jempol karena banyak dari mereka pantang menyerah walaupun mereka tahu mereka akan kalah. Sikap pantang menyerah inilah yang membuat Belanda kehilangan banyak dana dan prajurit mereka saat terjadinya sebuah perlawanan. Kesimpulan dari video ini adalah dari masa ke masa, rakyat Nusantara atau Indonesia sudah menunjukkan semangat nasionalisme yang tinggi dan patut kita contoh di era globalisasi dan di masa pandemi ini. Kita sebagai pelajar harus meneruskan semangat dari para pahlawan kita dengan cara melakukan hak dan kewajiban kita sebagai pelajar hingga dapat mengharumkan nama Indonesia. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan.